Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di channel Simak PKN Stan ya dalam pembahasan keuangan publik yang ini merupakan ya chapter terakhir sebelum UTS ya. Jadi di chapter 11 ini ya kita akan bahas mengenai education. Oke, jadi di pertemuan 7 ini kita belajar education. Ini masih ada hubungannya sama yang kemarin. Kemarin itu kita belajar tentang apa pengeluaran pemerintah itulah ya. Dan di sini ini kita salah satu pengeluaran pemerintah itu kan ada kan di sini untuk education namanya, untuk pendidikan, salah satu pengeluaran pemerintahnya. Nah di education ini kita akan bahas mulai dari kenapa sih pemerintah melakukan intervensi, kenapa pemerintah harus menyediakan sekolahan gitu loh, sekolah publik gitu. Nah terus selanjutnya bagaimana caranya, terus evidence-nya, terus measuring-nya, returnnya apa, dan uh, apa imbal baliknya, terus apa pentingnya, dan ya the role of government in higher education, di pendidikan tinggi, the role-nya itu seperti apa. Nah ini jadi si education ini ya, kalau misalnya dia itu disediakan oleh swasta, saya tak coret dulu. Education ini kalau disediakan oleh swasta, dia ini merupakan barang rival kalau disediakan oleh swasta ya, dan excludable. Nah, kenapa kayak gini? Kalau misalnya dia disediakan oleh swasta, dia itu barang rival. Barang rival itu artinya rival ini barang yang apa sih namanya tuh, dia itu apa ya, ketika kita memengaruhi, ketika kita pakai barang itu akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang itu kan. Di pertemuan 3 itu kita udah bahas. Sedangkan yang dimaksud dengan barang publik itu barang non rival dan non excludable, barang publik murni ya. Nah, di sini education kalau misalnya disediain oleh swasta, dia itu termasuk barang rival. Kenapa? Karena ya ketika misalnya ada satu orang yang sekolah di situ, itu kan akan setiap sekolah itu kan tentunya kan mempunyai kuota kan, kuota masing-masing gitu loh. Berapa untuk sekolah ini, berapa untuk sekolah ini gitu loh. Jumlah muridnya supaya nggak kebanyakan juga gitu. Nah, itu. Jadi ketika kita masuk ke suatu sekolah, nah itu biasanya gitu akan mengurangi porsi yang lainnya, akan mengurangi porsi orang, kesempatan orang lain buat masuk ke sekolah itu. Biasanya kalau di swasta itu kayak gitu kan. Kan tahu-tahu nanti ujuk-ujuk ada aja udah penutupan pendaftaran gitu loh karena kuota udah terpenuhi gitu kalau di swasta gitu kan. Nah, kalau di publik itu kan sekolah banyak, walaupun ada kuotanya, ada batasannya untuk tiap sekolah, tapi kan yang disediakan pemerintah itu banyak. Kalau dalam hal publik ya. Terus yang kedua itu kalau disediakan oleh swasta, sekolah itu bersifat excludable. Artinya apa? Nggak semua orang itu bisa menikmati gitu. Jadi apa ya, sekolah ini kalau misalnya disediakan oleh swasta itu tentu ada SPP kan, ada bayarannya berapa, iurannya tiap bulan berapa. Nah itu kalau misalnya orang yang nggak punya duit gimana gitu, ya mereka nggak bisa menikmati yang namanya pendidikan ini. Jadi itu kalau misalnya disediain oleh swasta. Kalau oleh swasta, kalau oleh swasta. Nah kalau di private sector itu kayak gitu, education itu sifatnya. Nah education ini dia itu apa ya, dia itu punya itu ya, punya education ini dia itu punya eksternalitas positif ya. Nah di bab sebelumnya yang kemarin banget itu, eksternalitas positif itu kan harus disediain oleh pemerintah ya enggak. Ketika sesuatu punya eksternalitas positif, apalagi eksternalitas positifnya itu tinggi banget sehingga menyebabkan yang namanya spill over gitu loh. Manfaatnya itu dinikmati oleh semua kalangan, oleh semua masyarakat gitu loh. Yang dimaksud spill over itu kayak gitu. Jadi manfaatnya itu dinikmati oleh semua kalangan, oleh semua masyarakat gitu. Nah, ketika sesuatu barang publik itu punya, nggak harus barang publik sih, ketika sesuatu itu punya eksternalitas positif, apalagi sampai spill over gitu. Nah, itu tuh harus disediain oleh pemerintah kan.
Kayak kemarin, contohnya itu kemarin itu alun-alun kan. Alun-alun itu nggak cuma daerah itu aja yang menikmati gitu, tapi semuanya ikut menikmati. Artinya dia itu harus disediakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat gitu. Kalau kemarin ya, kalau di alun-alun itu. Nah, ini education juga sama, dia itu punya eksternalitas positif. Jadi ya semua orang itu bisa menikmati. Jadi harus disediakan oleh pemerintah. Oke, ini kita klik dulu ya. Dan terus di sini, why should the government be involved in education? Nah, jadi ini kenapa sih pemerintah harus menyediakan tadi itu loh, education. Nah, salah satu alasannya tadi itu, ketika dia disediakan oleh swasta, dia merupakan barang yang rival dan excludable, ya kan? Tapi kalau disediakan oleh pemerintah beda lagi. Dia itu non-rival, non-excludable, kan itu sifat dari barang publik kan. Nah, lalu kenapa pemerintah melakukan intervensi? Nah, yang pertama itu ini, karena productivity. Jadi gini, di productivity ini gini ya, ketika pendidikan itu meningkat, maka ketika pendidikan seorang itu tinggi, ya, maka produktivitas mereka juga akan tinggi. Artinya nanti di masa yang akan datang, standar hidup mereka juga akan tinggi. Nah, ketika produktivitasnya ini tinggi nih, increase productivity, ketika produktivitasnya ini tinggi, ya kan, jadi nggak cuma buat orang itu aja gitu manfaatnya. Tadi manfaat buat orang itu apa? Ketika pendidikan mereka tinggi, produktivitas tinggi, dan standar hidupnya tinggi. Jadi itu kan manfaat buat orang itu kan, orang yang melaksanakan pendidikan itu kan. Nah, manfaatnya itu bukan cuma itu aja. Ada manfaat lain. Nggak cuma buat orang itu aja. Bisa juga buat negara. Buat negara apa? Ketika standar hidupnya tinggi, maka tax revenue-nya akan makin baik juga kan, makin naik gitu loh. Nah, terus apa? Spill over juga. Dia punya eksternalitas positif terhadap orang lain. Maka eksternalitas positifnya, spill overnya itu terhadap orang lain akan tinggi juga. Nah, terus yang kedua, ini citizenship. Nah, citizenship ini kayak gini. Jadi ketika pendidikan tinggi ya, ketika educationnya tinggi, jadi jadi kalau di Amerika itu apa ya, partisipasi demokrasi itu sangat penting. Makanya di sini faktor yang Makanya di sini alasan yang kedua itu karena citizenship. Jadi ketika pendidikan itu tinggi, ketika educationnya tinggi, maka partisipasi demokrasi masyarakat itu penting. Partisipasi demokrasi masyarakat itu tinggi karena di sana, di Amerika itu, di US itu tuh partisipasi demokrasi itu sangat penting. Nah, bukan cuma itu. Jadi ketika education tinggi, artinya tingkat kriminalitas itu juga tinggi kan. Tingkat kriminalitas itu akan menurun kan, sehingga tingkat keamanan itu akan meningkat gitu. Saya tak simpulin dulu ya di sini ya. Di sini jadi education tinggi, maka produktivitas tinggi. Produktivitas tinggi dan terus standar hidup tinggi. Standar hidup tinggi. Nah, kalau di citizenship di sini itu edu tinggi, terus partisipasi demokrasi tinggi. Aktif voters ya ini ya. Partisipasi demokrasi akan tinggi juga. Nah, terus selain itu ketika education tinggi, maka crime akan menurun, tingkat keamanan akan tinggi, safety akan tinggi. Nah, gitu. Oke ya, aku klik gambar ya. Nah, terus selain ini ada lagi nih. Nah, educational market failure. Jadi kenapa pemerintah melakukan harus menyediakan pendidikan? Karena adanya nih educational credit market failure. Jadi educational credit market failure ini, jadi kalau di sana tuh ya. Jadi kalau di US itu kan siswa SMA itu yang pas lulus SMA ya, mereka itu mau kuliah kan. Nah, kalau kuliah itu biasanya itu pakai uang sendiri gitu loh. Nah, kalau kerja itu, kalau pakai uang sendiri kan butuh uang kan. Dari mana uangnya kalau misalnya dia harus kerja dulu? Lama gitu.
Nah, alhasil apa? Itu mereka pada pinjam nih ke bank, ada pinjam ke bank, tapi apa? Ya bank itu nggak mau ngasih pinjaman dong. Karena apa ya? Karena jaminannya itu nggak jelas. Gini loh, ketika orang misal mau minjem uang untuk beli rumah lah ya. Nah, ketika dia apa sih namanya? Nggak mampu melunasi pinjamannya itu, nah maka orang itu akan kehilangan rumahnya kan, dan rumah itu jadi jaminannya kan, gitu loh. Nah kalau ini, kalau pendidikan itu siswa nih minjem uang ke bank, jaminannya apa gitu loh kalau pendidikan ini, gitu. Jadi tujuan dari credit market failure ini yaitu pemerintah itu untuk membiayai kuliah, karena di sana itu terjadi credit market failure gitu loh. Bank itu nggak mau minjemin uang ke para siswa, ya itulah para siswa itulah yang pengen kuliah, karena ya jaminannya itu nggak jelas, ya kan beresiko juga buat banknya sih, nggak salah gitu loh. Nah di sini peran pemerintah nih buat membiayai kuliah, nanti perannya itu nanti kayak apa ada. Maka dari itu pemerintah intervensi ya kan, buat memberikan dana pinjaman kepada yang mereka tadi itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut yang ini sih. Nah terus untuk selanjutnya itu yang ketiga ya. Yang keempat itu alasan pemerintah harus menyediakan sekolah. Itu yang pertama. Yang keempat ini failure to maximize family utility ini ya. Jadi ada nih beberapa keluarga di sana ya yang emang nggak mau sekolahin anaknya gitu loh. Nah jadi di sini pemerintah itu hadir gitu loh, ngasih sekolah gratis supaya ya mereka sekolah gitu. Jadi itu karena alasan ada beberapa orang yang orang tua atau keluarga yang gak mau nyekolahin anaknya, entah itu karena mahal atau apalah, ya itu bahkan pemerintah itu menyediakan sekolah gratis itu supaya pendidikan itu ada. Nah terus yang terakhir adalah kayak distribution. Nah kayak distribution ini simpelnya gini sih, pemerintah itu kan dapat pajak kan. Nah terus pajaknya itu disalurkan untuk ke masyarakat itu tadi, untuk public goods. Nah public goods tadi itu salah satunya adalah education kan. Jadi redistribution ini berhubungan sama pemanfaatan pajak aja sih, udah gitu. Nah ini apa ya? Nah jadi ini tuh tadi kan pertama kan kita udah bahas why ya, kenapa. Nah ini tuh how, gimana sih. Jadi aku bahas materi ini tuh sesuai ini aja ya, sesuai ini, why, how, evidence, misery, and the rule ya. Nggak aku bahas semuanya biar cepet ya, takut pada mau nyiapin makanan buat buka puasa. Nah ini kan tadi why udah ya, sekarang kita ke how nya. Kok langsung sini sih? Nah ini free public education and crowding out. Nah jadi di sini ya, jadi bagaimana sih caranya gitu loh untuk melakukan hal itu ya kan. Jadi di sini yang pertama itu menyediakan free public education, sekolah publik ya, sekolah negeri. Nah, tapi public public school ini ya itu akan menyebabkan yang namanya ini crowding out. Nah, crowding out ini apa? Jadi ada sekolah swasta yang tergeser gitu loh, karena sekolah negeri tadi itu gratis, nggak bayar biayanya, dia tuh tergeser jadi kayak apa ya, akan lebih banyak orang yang pengen sekolah di sekolah publik tadi karena ya itu gratis. Jadi sekolah swasta itu akan tergeser karena adanya public school. Itu yang dimaksud dengan crowding out gini. Itu seperti itu, crowding out. Nah jadi tapi di sisi lain ya, menurut pendapat para menurut pendapat ekonomi itu kualitas educationnya itu bisa menurun. Jadi orang itu lebih milih sekolah di publik karena nggak bayar ya kan, dibanding swasta yang udah jelas-jelas pendidikannya itu lebih bagus ya kan. Jadi apa ya, jadi kebanyakan mereka itu lebih milih sekolah yang gratis, yaitu yang disediakan oleh pemerintah. Ya seperti yang kita tahu bahwa ya gitulah ya, sekolah yang disediain oleh pemerintah ya, mulai kalau dari sekolah, sisi sekolahnya ya,
kayak pasti ada kurang bagusnya lah ya. Intinya lebih bagus sekolah swasta gitu, karena ya sekolah swasta udah jelas bayar gitu loh. Jadi apa ya, akan ada banyak orang yang lebih milih ke free public education dibanding swasta. Karena itu tadi, karena gratis. Karena swasta itu bayar, tapi kualitasnya bagus. Bayar mahal tapi kualitasnya bagus. Nah, orang itu lebih banyak milih ke sini, free public education. Jadi akan meningkatkan, akan menurunkan kualitas dari educationnya itu sendiri. Nah, terus ini ya, ini free public education and crowding out. Nah, jadi ini kurvanya gini ya. Jadi ini tuh pertama-tama dia tuh dari sini, sini ya. Kan pasti kalau untuk menganggarkan ya untuk education spending itu ini ya, kita buat budget line, budget constraint ya, garis budget constraintnya ini gini kan. Untuk education spending ketika ada good spending atau sebaliknya gitu loh. Ya kan, ini dibandingin sama ada good spending sih, education spending sama ada good spending, jadi pengeluarannya itu berapa sih yang pas gitu. Nah, pertama itu dari budget line ini dulu nih, kita bikin budget line yang warna biru ini ya, kita garis sampai titik B sini ya kan. Ini budget constraint-nya, batasan anggarannya sebesar sekian lah, pokoknya berapa itu. Nah, terus ya di sini tuh ada tiga ini sebenarnya, ada tiga X, Y, sama Z. Ada tiga keluarga lah ya ibaratnya ya, kita ibaratin keluarga aja lah. Jadi ada tiga keluarga. Yang pertama ini keluarga X. Keluarga X ini nanti yang ini tuh belum ada ya kurvanya, belum ada ya, belum aku ceritain kurvanya yang warna merah ini kayak mana. Jadi yang ini dulu nih. Jadi ini ada keluarga X. Nah, keluarga X ini dia itu lebih milih untuk menghabiskan uangnya di ada good spending dibandingkan dengan education spending ya. Education spendingnya lebih kecil kan dibanding ada good spendingnya. Nah, kalau yang Y ini lebih ke education spending, dan E3 ini dia itu lebih banget ke education spending dibanding ada good spending. Nah, terus ya, pemerintah itu ini nih. Ini pemerintah nih di sini nih. Pemerintah itu intervensi dengan kasih public school ya kan. Public school ini tentu ada biayanya kan. Ada biayanya itu dari mana? Ya ini biayanya ke sini ya. Ini jadi ini pemerintah ya. Pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu ngasih ini nih, ngasih public school ya dengan kos sebesar dari G ke C ya. Ini sebesar sekian segini untuk public school. Nah, sehingga terbentuk budget constraint yang baru, yaitu ke sini. G dari sini ke C, terus ke D, terus ke B. Pokoknya garis yang warna merah inilah. Ya kan? Nah, terus yang terjadi apa? Keluarga X ini ya pasti akan pindah ke titik ini, ke titik C. Kenapa? Ya karena kalau dia pindah ke titik C ini kan ada penyediaan dari pemerintah kan. Kalau si keluarga-keluarga ini pakai itu gratis kan. Ya kenapa nggak dimanfaatin gitu loh. Ya udah, makanya si keluarga X ini dia itu pindah ke titik C ini, sehingga apa? Education spendingnya itu lebih besar yang si keluarga X dapat, dan ada good spendingnya itu lebih maksimal, dia akan lebih tinggi juga. Ya kan? Jadi gitu efeknya terhadap keluarga X itu. Jadi keluarga X ini bakal pindah ke sini karena education spendingnya lebih tinggi, ya kan, dan ada good spendingnya itu juga lebih tinggi karena ini gratis nih. Ini tuh disediain oleh pemerintah. Ini gratis, kita nggak perlu bayar. Jadi tinggal dari kitanya aja mau ngambil keputusan pindah menggunakan atau enggak gitu loh, ya kan. Nah, terus selanjutnya ini si keluarga Y, ya keluarga Y ini dia itu juga pindah nih. Dia ikut pindah ke titik C. Memang pendidikannya itu di sini dia menurun ya, dari E2 ke IF ya kan. Tapi ini tuh menurunnya tuh kecil banget tuh. Kecil banget dibandingkan, tunggu deh. Tapi ini tuh menurunnya kecil banget dan dia dapat konsumsi ada good spending yang maksimum di G2 di sini. Ya kan? Nah, terus si Y ini ya, Y ini kalau misalnya dia mau memaksimalkan ada good spending dengan cara dia pindah ke titik A, artinya education spendingnya nol kan. Nah, makanya lebih baik dia milih ke titik C sini pindahnya. Ini fasilitas pemerintah loh, gratis. Kenapa nggak dimanfaatin?
oke ada good spendingnya itu turun, tapi ada oke education spendingnya itu turun, tapi dia itu bisa maksimal nih di titik yang maksimum ada good spendingnya gitu loh. Gitu, makanya dia ikut pindah juga ke titik C. Nah, beda sama keluarga Z nih. Kalau keluarga Z ini ya dia itu nggak pindah, dia tetap aja di sini pokoknya. Karena apa ya? Mungkin alasannya karena uang yang udah dihabisin selama ini untuk pendidikan, ini education spending lebih besar, artinya dia itu lebih swasta banget lah ya orangnya lah ya. Jadi keluarga Z ini nggak pindah ya karena udah ngabisin banyak uang gitu loh buat sekolah di swasta. Jadi kayak sayang aja kalau pindah ke sekolah negeri. Walaupun ada goodnya itu kalau misalnya dia pindah sini itu dia lebih maksimum, tapi penurunan ini tuh jauh banget gitu loh. Jadi selama ini dia udah ngabisin uang di swasta, kalau pindah ke sekolah negeri kayak sayang aja gitu. Ya kenapa sayang ya? Karena itu ya mungkin kualitas pendidikan itu jauh lebih bagus di swasta dan dia masih mampu gitu untuk membiayai semuanya gitu loh. Oh ya, jangan lupa tadi setelah bikin budget constraint ini yang garis ini, terus kita ada keluarga X sama Y sama Z dengan komposisinya education dan ada spendingnya itu masing-masing, kita buat ini ya. Ini indifferent curve ya, ini IC ya. Ini juga IC, ini IC. Ya buat ini ya, jangan lupa. Mau tadi lupa jelasin nih. Ya kan? Oke. Oke, jadi seperti itu. Buat free public education. Nah, terus ini solving. Jadi tadi kan ada apa ya? Ada yang namanya crowd out kan dalam penyediaan sekolah gratis ya kan. Artinya sekolah swasta itu tergeser gitu dengan adanya penyediaan dari publik itu, karena ya sekolahnya gratis, akan ada banyak masyarakat yang lebih milik sana. Terus juga kualitas educationnya itu juga akan mendorong lebih rendah gitu loh. Nah, solusinya itu kita pakai yang namanya ini. Kalau di sana itu pakai yang namanya voucher. Solusinya untuk mengatasi crowd out tadi ini, dia pakai voucher nih solusinya. Nah, jadi eh, yang boleh make yang voucher ini bisa dipakai di mana aja, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi tadi kan ada keluarga itu ya, keluarga yang nggak mau pindah kan, yang keluarga apalah XYZ ya atau apalah itu tadi. Ini ada keluarga yang nggak mau pindah kan, nggak mau nurunin kualitas pendidikannya kan, ketika disediain free public school oleh pemerintah kan. Nah, di sini ya, ketika ada kasus kayak gitu ya kan, kalau misalnya dia pindah ke sekolah negeri karena akan turun gitu loh pendidikannya gitu loh. Nah, itu yang dinamakan dengan crowd out kan. Nah, tapi didukung dengan ada good yang maksimum ketika dia menurunkan tadi itu. Nah, tapi dia ini nggak mau nih si keluarga Z tadi ya. Dia itu nggak mau pindah. Nah, solusinya ini pakai nih, solusinya pakai yang namanya vouchernya. Nah, voucher ini bisa dipakai di mana aja, di swasta maupun di negeri gitu loh. Sehingga apa? Timbul yang namanya fleksibilitas dalam dalam memilih sekolah gitu loh. Jadi bebas nih, orang dikasih voucher, dia itu bisa pakai nih, mau di swasta, mau di negeri, setelah mereka mau di mana gitu, bebas gitu loh. Jadi orang nggak perlu lagi untuk masuk ke sekolah negeri yang lebih murah gitu. Karena udah adanya voucher ini, bebas milih sesuai dengan kemauan mereka mau di mana, yang menurut mereka pendidikannya bagus di mana. Itu solusinya ini pakai yang namanya voucher ini. Oke. Ini contohnya kita ambil dari kurva ya. Jadi nih di kurva ini ya. Jadi di kurva ini bisa lihat sendiri, ini masih sama kayak tadi ya. Ini kita buat budget constraint-nya dari titik A ke titik B sini untuk education spending sama untuk ada good spending. Ya kalau misalnya ada good spending itu maksimum itu di B dan ada good spending itu maksimum di G2 ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Pasti mereka tuh punya komposisinya masing-masing untuk education spending berapa dan ada good spending berapa. Nah, ini sama nih keluarga X, keluarga Y, sama keluarga Z. Nah, gini. Tadi kan ini ya, tadi kan itu ada yang namanya itu kan. Ada yang namanya voucher kan. Nah, ini ada yang namanya voucher nih. Jadi, voucher itu tadi fungsinya apa? Buat bisa dipakai di mana aja. Pendidikannya di swasta maupun di negeri itu bisa dipakai. Sehingga timbul fleksibilitas
mau pakai orang itu nggak perlu lagi masuk ke sekolah negeri buat ya nyari biaya yang lebih murah karena adanya voucher itu bebas dipakai di mana aja. Nah ini di sini nih, yang ini ya warna merah ini ya, ini pemerintah nih. Pemerintah. Pemerintah ini apa? Nah dia ini pemerintah menyediakan voucher dengan biaya tertentu kan, ya sehingga akan timbul ini educational dengan biaya tertentu dari G2 ke C, ya sehingga timbul apa? Timbul ini budget di sini ya, garis garis dari G, C sama ini ya kan. Nah, sehingga yang terjadi pada masing-masing keluarga ini apa? Ya kan dari X1 untuk keluarga X ini tentunya dia itu pindahnya itu akan ke sini kan. Ini hampir sama kayak tadi lah kalau yang ini ya, ke C, titik C. Ya kan dia pakai fasilitas yang disediain oleh pemerintah. Nah terus si keluarga ya tadi yang tadinya keluarga itu pindah ke atas ini kalau misalnya pakai public school ya, nah sekarang ini enggak, dia itu justru pindahnya ke kanan atas ini sehingga apa education spendingnya itu naik meningkat, konsumsi dari ada good spendingnya juga meningkat kan. Nah kalau yang tadi itu ketika adanya public school itu dia itu harus mengorbankan education spending walaupun kecil tapi konsumsi ada good spendingnya itu full meningkat sampai maksimum meningkat sampai G2. Nah terus yang terakhir nih keluarga Z nih. Keluarga Z ini tadi kan dia nggak mau pindah kan. Dia itu ngerasa sayang aja tadi itu. Ya dia udah ngeluarin uang banyak-banyak di swasta. Kalau dia masuk publik nanti pertimbangannya ya takutnya sekolahnya itu kualitasnya itu di bawah dari yang swasta ya. Atau gimana-gimana makanya dia nggak mau pindah. Nah sekarang ada voucher nih. Dikasih voucher itu ke si keluarga Z ini juga. Keluarga Z juga dapat nih. Nah, dia merasa dia dapat voucher. Kalau nggak dipakai, lebih sayang lagi dong. Ya udah dia pakai. Karena tadi voucher tadi apa? Dia fleksibel kan. Fleksibel bisa dipakai di mana aja, swasta maupun di sekolah publik. Ya, makanya nih dia pindah ke sini, ke atas sini, menjadi Z2. Nah, sehingga education spendingnya dia meningkat dan ada good spendingnya dia juga meningkat gitu. Jadi implikasinya apa? Jadi education itu meningkat di semua kalangan nih, di kalangan di keluarga X, keluarga Y sama keluarga Z. Ya kan? Edukasinya meningkat semua kan? Ya kan? Dengan adanya voucher ini. Begitu. Ayo next one. Oke, selanjutnya di sini solving the crowd out problem voucher ya. Ini apa ya? Eh kayak ibaratnya apa ya? Eh, Pro-nya itu ya. Ini solving the crowd out problem kan. Nah, ini problemnya. Jadi ini tuh pro-nya, yang ini cons-nya gitu. Ini pro-nya, ini kontranya gitu loh. Yang ini pro-nya, yang solving ini pro-nya, ini kontranya. Gitu ya. Aku tulis aja. Ini pros-nya terhadap voucher ya. Jadi yang pertama itu ada namanya nih consumer sovereignty. Sovereignty kan ya. Itulah pokoknya ya. Jadi dengan adanya voucher itu orang itu lebih bebas milih sekolah mana aja ya, lebih fleksibel, bisa milih sekolah swasta, bisa milih sekolah negeri ya serah mereka gitu loh, yang mereka anggap pendidikannya itu lebih bagus dimanapun. Nah terus yang kedua itu akan ada yang namanya competition. Jadi ya itu tadi sekolah itu akan meningkatkan kualitasnya dengan adanya voucher itu tadi sekolah, maka sekolah-sekolah baik sekolah publik, sekolah swasta itu mereka akan meningkatkan kualitasnya. Ya kan karena itu tadi, karena yang tadi di awal tadi bahwa orang itu pasti akan milih kualitas pendidikan yang lebih bagus kan. Nah, mereka dikasih voucher kan. Mereka milih nih kualitas sekolah yang bagus mana nih untuk menggunakan voucher itu tadi. Dipilih sekolah yang paling bagus buat bagi mereka itu yang mana. Ya udah. Itu maka dari itu akan meningkatkan yang namanya competition. Maka sekolah-sekolah itu akan berlomba-lomba berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Itu pro-nya daripada ini crowd out problem. Pro-nya daripada voucher bukan crowd out problem. Ini pro-nya daripada voucher ini ya. Oke. Next one. Oke, nih nah ini cons-nya, ini kontranya ya. Ini cons-nya dari ini ya. Saya tak ganti warna hijau. Ya. Cons-nya terhadap ini voucher tadi. Oke, yang pertama itu
exist specialization, jadi meningkatkan yang namanya spesialisasi. Nah, jadi orang itu bisa milih nih kemana aja kan, dengan adanya voucher tadi kan, bisa milih swasta, bisa milih publik, bisa milih sekolah-sekolah apa lah itu ya. Intinya untuk hal pendidikan kan dengan adanya voucher tadi kan. Nah, yang dimaksud meningkatkan spesialisasi ini apa? Jadi misalnya nih, kayak orang jago masak, jago main bola, ya mereka sekolah di bidangnya masing-masing. Mereka sekolah, misal jago masak ya sekolah di sekolah masak, jago bola ya sekolah di sekolah bola gitu loh. Sesuai dengan kemauan mereka kan, karena apa tadi, mereka itu bisa pakai vouchernya di mana-mana bebas gitu loh. Jadi apa, problem saya ini kontranya terhadap voucher ya ini access specialization. Jadi orang itu jadi pintar itu cuma di satu bidang aja. Ya mungkin orang itu pintar di sepak bola gitu, pintar di masak gitu, tapi mereka tuh nggak bisa apa ya, matematika atau kimia gitu misal, ya kan. Jadi orang itu cuma tahu satu bidang aja gitu loh. Itu kontranya dari adanya voucher ini, karena bisa digunain di mana-mana sehingga orang bebas milih sekolahnya. Bisa aja sekolah-sekolah yang memang spesialisasi khusus, spesialisasi tertentu aja, sehingga dia cuma bisa eh, apa, bisa satu hal aja, ya udah hal-hal lain jadi dia itu nggak tahu gitu. Itu. Nah, terus yang kedua ini voucher will lead to segregation, ya ini akan meningkatkan segregasi. Segregasi itu apa sih, kayak semacam perpecahan lah ya. Jadi dia itu berhubungan sama Sarah sih. Jadi kalau maaf. Jadi kalau di US itu orang itu dengan apa ya? Apa bahasanya nih yang bagus ya? Orang kulit hitam lah ya, atau bangsa negro itu akan pilih sekolah di sekolah yang banyak orang negro juga gitu loh. Jadi mereka itu akan sekolah di kebanyakan yang mayoritas gitu. Itu. Jadi tadi kan bebas kan milih sekolah di mana aja, ya udah. Misalnya si A dapat voucher nih, nih orang ini ya mereka akan milih sesuai dengan mayoritas ras mereka atau apalah itulah, dengan ada yang voucher itu gitu. Nah, terus yang selanjutnya di sini voucher are inefficient. Saya sebentar, maaf. Eh, nah, yang selanjutnya ini voucher are inefficient and inequitable use of public resource. Nah, jadi yang ketiga ini ya itu akan meningkatkan yang namanya inefisiensi. Nah, jadi ini itu berhubungan sama apa ya, kayak keluarga yang kaya gitu loh. Keluarga yang kaya itu mereka dapat voucher juga kan, sehingga apa? Ya itu, padahal mereka mampu membayar uang pendidikan, mampu menyekolahkan anaknya ya di sekolah-sekolah yang terbaik lah intinya lah, orang-orang yang kaya ini. Tapi dia dapat voucher juga, ya pasti akan dia pakai dong. Nggak dipakai sayang buat apa? Ya kecuali kalau mereka emang sadar gitu loh, maka akan dikasih kepada yang lebih membutuhkan gitu mungkin kalau memang bisa. Ya ini inefisiennya itu inefisien apa, inefisien dalam hal anggaran bagi pemerintah. Anggarannya itu akan lebih banyak gitu loh untuk sekolah ini, karena ya mereka yang mampu itu mereka dapat juga vouchernya ini gitu. Itu yang dimaksud dengan inefisien di sini, inefisien bagi pemerintah ya. Nah, terus yang keempat itu the education market may not be competitive. Nah, ini tuh ya jadi nggak kompetitif. Nah, tadi kan dibilang kalau sekolah itu akan meningkatkan kualitasnya kan, di prosesnya tadi yang voucher tadi itu kan akan meningkatkan competition. Jadi sekolah itu akan meningkatkan kualitasnya masing-masing, ya kan. Nah, di sini ya kan tadi dibilang sekolah akan meningkatkan kualitasnya. Nah, tapi ada beberapa sekolah nih apa ya, yang kayak apa ya? Cuma ada satu gitu loh di daerah-daerah tertentu gitu loh. Di daerah yang mungkin sulit dijangkau itu cuma ada satu sekolah gitu loh. Jadi ketika gini ya, ketika di sini tuh dan orang-orang itu bisa pilih di mana sekolah yang mereka mau dengan adanya voucher tadi. Nah, jadi sekolah yang di daerah terpencil itu ya apa ya, bisa kekurangan murid gitu loh. Alhasil apa ya, sekolahnya itu tutup, nggak ada murid yang mau sekolah di sana, ya gimana gitu loh. Jadi gimana sih nanti ujung-ujungnya itu, gimana sih nasib anak-anak yang udah terlanjur sekolah di situ, yang memang apa ya, kayak rumahnya itu yang dekatnya itu cuma situ gitu loh.
ya mereka itu nggak bisa sekolah di mana lagi kalau bukan di situ loh, karena cuma itu sekolah yang ada gitu di daerah situ itu gitu. Jadi nah terus ini yang terakhir ya, yang terakhir itu the cost of special education. Nah jadi ini tuh berkaitan sama penyandang, apa ya, orang cacat, bukan, orang difabel, penyandang disabilitas lah ya. Jadi eh, cost-nya itu tentu aja untuk orang yang berkebutuhan khusus ini ya, cost-nya itu tentu aja lebih tinggi gitu loh. Jadi walaupun tadi ya itu voucher itu bisa digunakan di mana aja, nah tapi mungkin ada aja sekolah yang nggak mau menerima mereka ya, karena cost-nya dikeluarkan untuk mereka ini yang penyandang kebutuhan khusus ini ya itu lebih tinggi gitu loh. Mungkin mungkin beberapa sekolah yang cuma berpikir keuntungan aja itu nggak akan mau menerima mereka di sana gitu loh. Nah, sehingga apa ya, anak-anak ini ya mereka berhak dong atas pendidikan dong. Nah, mereka ini akan kesulitan untuk sekolah ya, karena itu tadi, untuk sekolah-sekolah yang masih berpikiran marginal, berpikiran margin, bukan marginal, berpikiran margin, berpikir keuntungan aja ya. Ya mereka nggak mau menerima anak-anak ini karena kosnya itu ya lebih tinggi gitu loh untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu. Terus next one, nah ini evidence ya. Jadi evidence-nya ini bahwa intinya itu di sana itu ya, bahwa voucher ini ya, ini voucher program kan, dia itu nggak bisa meningkatkan education dan competition antar sekolah. Udah intinya gitu. Pada kenyataannya ya gitu. Pada kenyataannya bahwa education dan competition itu nggak bisa ditingkatkan ya dengan adanya voucher itu. Nah terus ini experience with public school choice ya. Ini salah satu evidence juga sih, experience with public school choice. Jadi kalau pakai public school nanti itu akan ada yang namanya ini, magnet school. Nah, magnet school ini ya, dimana sekolah ini itu kayak menarik anak-anak yang punya spesifikasi tertentu gitu loh. Contoh nih, misalnya kalau di lingkungan kita itu kan ada yang namanya sekolah favorit kan. Nah, jadi ada nih sekolah negeri yang jadi sekolah favorit ya. Menarik orang banyak gitu loh untuk masuk ke sana ya gitu. Itu yang dikatakan dengan yang namanya magnet school. Ini evidence-nya ya, ini buktinya ya, di kenyataan itu kayak gini gitu loh. Jadi ada beberapa sekolah yang itu ya kayak menarik anak-anak gitu loh. Mereka tuh punya spesifikasi tertentu. Contohnya itu kayak sekolah favorit kan. Jadi ada sekolah negeri kalau di lingkungan kita itu yang sekolah favorit lah katanya ya. Nah mereka itu menarik orang, kebanyakan anak-anak untuk masuk situ gitu loh. Wow, secara nggak langsung ya, bukan mereka ngajak-ngajak kok masuk sini aja, masuk sini, enggak, itu secara nggak langsung tuh kayak gitu gitu loh, dengan nama sekolah favorit itu. Nah terus yang kedua ada yang namanya charter school ya. Jadi di sini tuh dia tuh dapet school finance with public fund ya, jadi dia itu didanai oleh pemerintah. Nah tapi dia itu nggak ikut melaksanakan peraturan yang ada di pemerintah gitu. Oke kita lanjut ya, ini sama. Nah ini pembahasan yang satu 2 3, ini pembahasan yang keempat ya kalau nggak salah deh tadi. Kita measuring the return of education ya, jadi menilai ini ya, education ya, imbal balik dari educationnya itu seperti apa. Nah jadi ini tuh bisa dinilai dari gaji sih sebenarnya sih. Ketika gaji tinggi artinya dia itu pendidikan juga tinggi kan. Jadi ini measuring the return education ini, ketika pendidikan tinggi maka gajinya tinggi ya, bisa dinilai dari gaji. Nah tapi apa ya, enggak langsung ke sana gitu loh, ujung-ujung langsung ke sana enggak. Nih jadi ada tahap-tahapannya. Yang pertama ini dari kan there are two main interpretasi. Jadi ada dua interpretasi utama di sini, yang ini sama ini ya. Ya, jadi yang pertama, education as human capital akumulasi. Nah, jadi pendidikan ini, jadi yang pertama ini ya, pendidikan ini tuh berfungsi untuk meningkatkan personal stock of skill ya,
untuk meningkatkan kemampuan. Nah, jadi apa di sini ketika educationnya tinggi, educationnya tinggi, maka skill mereka juga tinggi kan. Nah, ini kan education as human capital akumulasi kan. Jadi pendidikan itu tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan. Jadi ketika educationnya tinggi, maka skillnya juga akan tinggi kan. Kemampuannya, maaf, skillnya akan tinggi juga. Maka gaji mereka akan tinggi juga kan. Nah, ini yang aku bilang tadi di awal tadi, bisa untuk measuring return di education itu bisa nilai dari gaji ya ini. Salah satu contohnya itu dari sini, education as human capital akumulasi. Ketika educationnya tinggi, maka skill mereka juga akan tinggi, tentu aja gaji mereka juga akan tinggi. Nah, terus yang kedua, education as a screening device. Nah, jadi education ini itu untuk menyaring aja sih. Nah, iya, menyaring aja. Dia itu untuk menyaring orang yang pintar sama yang nggak pintar gitu loh, yang kurang pintar lah. Atau untuk menyaring mana sih orang yang berpendidikan atau orang yang nggak berpendidikan. Tentunya orang yang berpendidikan itu gajinya itu akan lebih tinggi ya mungkin ya. Itu. Nah, maka dari itu yang tadi di awal tadi, measuring return to education itu bisa dinilai dari gaji itu tadi. Yang pertama ini education as human capital akumulasi. Ketika educationnya tinggi, skill tinggi, maka gajinya akan tinggi. Dan yang kedua, as screening device itu ketika ini tuh cuma buat misahin aja sih orang pintar sama nggak pintar. Jadi kalau orang pintar itu gajinya nanti akan tinggi, orang berpendidikan itu gajinya akan tinggi, orang nggak pintar itu ya gitulah ya. Jadi ini untuk misahin aja. Ini menurut teori ini loh. Oke, kita lanjut di pembahasan yang terakhir banget nih. Mana sih? Nah, ini peran pemerintah dalam perguruan tinggi higher education ya. Current government role. Nah, jadi ini yang pertama itu peran pemerintah itu ini state provision. Bagaimana peran pemerintah itu kayak gini? Role pemerintah itu kayak gini. Yang pertama state provision. Nah, jadi ini itu pemerintah itu ngasih subsidi ya, subsidi untuk pendidikan, untuk biaya kuliah itu yang ini ya kan. Terus yang kedua itu Pell Grants. Nah, Pell Grants ini hibah lah ya, ini subsidi ya, subsidi untuk biaya kuliah, biaya kuliah. Nah, mungkin nggak jelas ya. Yang kedua ini Pell Grants. Pell Grants ini hibah, memberikan hibah untuk keluarga yang nggak mampu gitu loh. Grants ini hibah kan, dia itu memberikan hibah untuk keluarga yang nggak mampu. Nah, terus yang selanjutnya itu loans. Kok malah sini? Salah. Nah, terus selanjutnya itu loans ya. Ini itu ya itu tadi kan karena adanya apa sih? Adanya credit market failure kan di awal tadi kan. Jadi bank itu nggak mau minjemin buat anak-anak yang pengen sekolah itu ya, karena jaminannya itu apa? Nggak jelas gitu loh. Kalau orang mau pinjem uang buat beli rumah itu kan jaminannya bisa jadi rumah itu kan. Nah, ini untuk pendidikan itu apa? Nggak jelas. Nah, di sini peran pemerintah nih. Peran pemerintah itu kasih apa ya? Kasih pinjaman itu tadi. Loans ini yang ketiga. Kasih pinjaman buat membiayai pendidikan itu gitu. Nah, terus yang terakhir banget di sini tax relief ya. Jadi ini pemberian tax credit untuk keluarga yang kurang mampu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Ya, ini pembahasan terakhir di seri keuangan publik. Jangan lupa tonton video-video pembahasan yang lainnya juga. Ya, semoga bermanfaat apa yang udah disampaikan. Dan ya, selamat menjalani ujian. Semoga nilai yang diharapkan bisa terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.